Nah, ini sudah jadi ya, nasi goreng ikan asin gabus yang enak banget, gurih, mantap, surantap. Saya matikan apinya. Sekarang nasi goreng ikan asin gabusnya mau saya sajikan ya. Mau saya cetak di ini mangkok ya, biar seperti di restoran ya. Bulet gitu. Nah, segini sekitar 20.000. 20.000 mahal apa murah ya? Nah, begini ya, 20.000 nih. Nanti saya tambah lagi topping-topping lainnya ya. Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, selamat bertemu kembali dengan saya hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, murah rezeki, berkah, dan selalu berbahagia, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau memasak nasi goreng ikan asin gabus ya, yang enak banget ya. Nah, ini nasinya. Ini nasinya 1 kilo ya. Ini nasi yang kemarin saya masak, kemudian saya masukkan kulkas ya, semalam dalam kulkas. Itu memang syaratnya begitu ya, kalau mau membuat nasi goreng yang enak, nasinya itu dimasukkan kulkas dulu semalaman supaya teksturnya itu bagus dan nanti tuh rasanya itu agak ada manis-manisnya gitu ya. Nah, kemudian ini ikan gabusnya. Ini ikan gabus asin ya, dari Indonesia ya. Saya bawa waktu itu, waktu saya vakansi, waktu saya liburan ke Indonesia. Ini ada 2 ya. Ada 2 buah, ada 2 ekor. Dan ini nanti mau saya rendam dulu ya. Nanti saya potong-potong dan saya ambil dagingnya aja ya. Bagaimana caranya, saksikan aja videonya terus ya. Kemudian ini bawang merah. Bawang merahnya ini 160 gram atau sekitar 20 siung yang kecil-kecil gitu ya. Dan ini nanti bawang merahnya mau saya bagi 2, ada yang di blender, ada juga yang diiris-iris ya. Kemudian ini bawang putih. Bawang putihnya juga nanti saya bagi 2, ada yang di blender dan juga ada yang diiris-iris ya. Kemudian ini cabai merah besar, ini ada 3 buah, ini saya iris serong-serong, ini untuk nanti tambahannya aja ya. Kemudian ini cabai rawit, ini cabai rawitnya ada 12 buah ya. Sudah saya potong-potong supaya nanti itu pedes ya, enak banget. Boleh juga pakai merica bubuk ya kalau buat anak-anak ya. Silahkan pakai merica bubuk, jangan pakai cabai rawit supaya tidak terlalu pedas ya. Kemudian kemiri ini buat gurih-gurihnya. Karena saya tuh masak tidak pakai penyedap rasa, jadi saya andalkan dari bawang dan dari kemiri ya, dari bumbu-bumbu gurihnya ini ya. Nah, kemudian ini ada daun sawi. Ini daun sawinya 100 gram. Sudah saya potong halus. Dan minyak goreng tentunya. Kemudian saus tiram. Dan kecap manis. Kemudian saya kasih juga ini sesame oil atau minyak wijen untuk sentuhan wangi-wanginya ya, aromanya ya. Supaya seperti nasi goreng Chinese food gitu. Seperti nasi goreng seafood gitu ya, jadi wangi-wangi. Kemudian ini ada saus Inggris atau kecap Inggris. Ini opsional aja ya, kalau nggak ada ya silahkan di skip ya. Tapi kalau penasaran, silahkan beli ya di toko online ya di Indonesia atau di supermarket, itu ada ya. Mereknya juga beda-beda. Dan kemudian garam. Nah, kenapa pakai garam? Karena sudah asin. Garam ini untuk merendam nanti gabus asinnya ya, supaya nanti tuh jadi garam yang ada di dalam ikan asinnya itu ketarik ya, keluar ya. Teorinya seperti itu ya. Nah, ini bahan-bahannya simple ya. Silahkan simak videonya sampai selesai. Sekarang ikan gabus asinnya mau saya rendam dulu ya untuk mengurangi kadar garamnya. Nah, tekniknya itu saya tambahkan garam sedikit. Saya tambahkan garam sedikit aja. Ya, 1/3 sendok makan gitu. Kemudian saya siram dengan air panas. Nah, ini teorinya, jadi nanti ini cairannya ini ya, airnya ini nanti mengandung sedikit garam. Kemudian nanti dia menarik garam yang banyak yang ada di dalam ikan gabusnya ya.
Jadi nanti garamnya itu keluar. Kita biarkan selama 30 menit. Kemudian nanti bisa diulang lagi ya, 2 kali ya. Setelah 30 menit ini dibuang airnya. Kemudian diulang lagi seperti tadi, dikasih garam sedikit, kemudian siram air panas lagi. Ini ikan gabusnya sudah direndam selama 30 menit ya. Sekarang saya mau buang airnya. Dan kemudian nanti diulang lagi ya, seperti tadi ya. Dikasih air panas lagi dan garam sedikit. Ini ikan gabus asinnya sudah saya rendam 2 kali dengan air panas ya. Dan sekarang saya mau ambil dagingnya. Kita suwir-suwir ya dagingnya ini. Jadi kita ambil dagingnya aja. Jangan sampai ada durinya ya, karena nanti itu mengganggu waktu makan ya. Ini sudah empuk ya dagingnya tuh. Sudah lembek. Kita suwir-suwir seperti ini. Ini nanti tuh enak banget ya, pulen dagingnya, pulen, gurih pokoknya. Dan insya Allah ini nih, asinnya nanti berkurang ya. Tuh, seperti ini ya. Ini ya, ikan asin gabusnya sudah diambil dagingnya. Tuh, dapat segini. Dan ini tuh, duri-durinya tuh. Ini bawang merah. Kemiri dan bawang putih. Nah ini sebagian lagi bawang merahnya ini saya iris ya, iris halus kayak gini, dan juga bawang putihnya juga saya iris halus. Saya kasih air sedikit supaya cepat halusnya ya. Saya haluskan, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sudah halus ya, jangan terlalu halus banget bumbunya. Saya tuangkan minyak secukupnya. Kurang lebih 12 sendok makan ya. Nah seperti itu. Saya nyalakan apinya, bismillahirrahmanirrahim. Saya goreng ikan asinnya dulu ya, ikan asin gabusnya. Ini dagingnya aja ya, sudah saya buang semua duri-durinya. Ini gorengnya jangan terlalu garing ya, nanti malah alot ini ikan asinnya ya. Nah ini udah mateng. Dan ini mau saya angkat dulu ya, saya pisahkan. Karena nanti akan menumis bumbu-bumbunya. Dan ini nanti minyaknya mau saya ganti juga ya, karena ini minyaknya kotor dan juga asin ya. Jadi minyaknya saya pakai minyak baru. Nah ini yang sudah digoreng. Saya tuangkan minyak lagi. Ini minyak baru ya. Sekitar 10 sendok makan. Saya nyalakan apinya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tumis bawang merah. Kemudian bawang putih. Nah ini bawangnya sudah setengah mateng. Sekarang saya masukkan ini yang sudah dihaluskan bumbunya ya. Saya kungkurahan ya, sedikit air ya. Kungkurahan tuh dibilas dengan air bersih supaya tempatnya ini bersih ya. Sayang ada bumbu yang masih ketinggalan. Nah ini bumbunya sudah mateng ya. Tuh kadar airnya sudah hilang, sudah tinggal minyak-minyaknya aja. Sekarang saya masukkan nasinya. Ini nasi yang dari kulkas ya. Jadi kemarin sore saya tuh masak nasi, kemudian dimasukkan kulkas. Jadi nasinya itu nasi kemarin, tapi bukan nasi basi ya. Itu memang syaratnya untuk membuat nasi goreng yang enak itu nasinya itu dari kulkas yang disimpan semalam ya. Jadi supaya teksturnya itu tidak lengket dan juga rasanya itu agak manis-manis gitu ya. Dan kalau bisa itu usahakan nasinya itu
Jangan pakai beras yang lengket ya. Itu biasanya beras yang perak itu. Perak itu apa ya? Perak itu beras yang apa ya, buyar gitu. Kalau nasinya itu keras gitu, jadi nggak lengket seperti pandan gitu, pandan wangi atau apa beras-beras yang mahal itu ya. Biasanya nasi goreng itu berasnya beras yang agak murahan gitu. Nah itu yang membuat nanti teksturnya tuh bagus, jadi nggak lengket-lengket kayak bubur nantinya. Jadi misah-misah nasinya. Saya masukkan saus tiram 2 sendok makan aja ya, jangan banyak-banyak. Kemudian kecap manis. Kecap manis boleh merek apa aja sesuai selera. Saya masukkan 2 sendok makan juga. Kemudian saus Inggris ya, atau kecap Inggris. Ini opsional aja ya, kalau nggak ada nggak masalah, jangan dipaksakan. Ini saya kasih 3 sendok makan biar nambah aroma bagus, enak ya, wangi, gurih. Saya aduk dulu. Ini usahakan apinya besar ya, saya naikkan apinya. Maksudnya api besar itu supaya nanti itu ini kecap-kecapnya, saus-sausnya kebakar, jadi aromanya itu lebih wangi, lebih enak ya. Bahkan kalau di restoran Chinese itu apinya tuh sampai ke atas itu ya. Karena itulah enaknya itu dari aroma-aroma bakaran itu. Kemudian masukkan ikan asinnya, ikan asin gabusnya. Boleh juga pakai sosis ya, pakai telur, pakai jamur. Silakan aja, pakai ayam suwir. Sesuai selera ya. Dan kalau bisa minyaknya itu jangan terlalu banyak, nanti itu oily banget, jadi nggak enak ya. Jadi terlalu berminyak. Jadi kalau bagus itu yang agak kering-kering gitu ya. Nasi goreng itu agak kering-kering, agak muruluk kalau orang Sunda tuh. Coba orang Sunda terjemahkan tuh ke dalam bahasa Indonesia, muruluk apa tuh? Ambiar apa gitu. Aduk terus sampai merata. Jangan sampai belang-belang ya nasinya. Jadi kita pecah-pecahkan yang masih bergeruntul-geruntul, geruntul. Yang bergerombol gitu, kayak orang arisan, supaya jangan pada ngerumpi ya satu sama lain. Jadi nasinya itu tidak lengket. Kemudian saya masukkan cabai rawit. Nah, ini biar mantap. Boleh juga pakai merica bubuk ya. Kalau untuk anak-anak pakai merica aja, jangan pakai cabai rawit ya, kasihan. Ini juga cabai merahnya masukkan, dan daun sawinya. Boleh pakai kol juga sesuai selera. Boleh pakai daun bawang juga. Cuman saya daun bawangnya lagi kosong nih, belum belanja. Saya mau coba sedikit aja rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, gurihnya enak, enak. Dan saya tidak memakai garam ya, karena ini sudah asin ya. Asin dari saus tiramnya, juga asin dari ikan. Ini terakhir saya kasih minyak wijen ya. Ini minyak wijennya atau sesame oil, ini untuk sentuhan ala-ala Chinese food ya. Jadi wangi nanti. Sesuai selera aja, sekitar 1 sendok makan kurang lebih, atau 1,5 ya. Jadi ini tambah wangi, enak kayak di restoran ya. Nah, ini sudah jadi ya, nasi goreng ikan asin gabus yang enak banget, gurih, mantap, surantap. Saya matikan apinya. Sekarang nasi goreng ikan asin gabusnya mau saya sajikan ya. Mau saya cetak di ini mangkok ya, biar seperti di restoran ya. Bulet gitu. Satu porsinya kita bagi-bagi dengan mangkok ya, supaya kebagi. Ya segini, sekitar 20.000. 20.000 mahal apa murah ya? Nah,
Oh, segini ya. 20.000 nih. Nanti saya tambah lagi topping-topping lainnya ya. Saya kasih tomat. Boleh bebas ya toppingnya apa aja sesuai selera. Kemudian saya kasih timun. Boleh dikasih daun selada, boleh. Oh, kasih timun. Kasih timun yang banyak ya. Kadang-kadang kalau di restoran itu cuma 2 potong timunnya. Padahal timun itu kan murah. Satu timun aja potong-potong jadi banyak ya. Saya kasih kerupuk. Ini saran penyajian aja ya. Boleh pakai emping. Sesuai selera aja ya. Kasih sambal. Enak juga. Nah, kerupuknya banyak. Nah, kemudian saya taburin dengan goreng bawang biar tambah wangi ya, tambah maknyus. Nah, inilah ya. Nasi goreng ikan asin gabus. Yang mantap banget. Komplit tuh ya, ada topping-toppingnya. Ini enak banget, gurih ya. Dan cara membuatnya gampang. Jadi ini alternatif cara membuat nasi goreng supaya jangan bosen ya. Ternyata ikan gabus saja, ikan gabus asin bisa ditambahkan di nasi goreng. Sampai di sini dulu videonya ya, dan silakan dicoba resepnya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Silahkan tunggu video selanjutnya. Dan salam sehat selalu.